mirip-mirip semua. Yang berbeda adalah derajatnya. Jadi dia ada batuk, ada demam, ada sakit tenggorokan, dan disertai yang lain seperti penciuman berkurang gitu dan sebagainya. Hampir sama-sama dengan itu. Yang membedakan adalah derajatnya. Ya, yang saat ini dikatakan derajatnya itu lebih ringan dibanding dengan Delta maupun Omikron sebelumnya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Diki juga derajatnya ini lebih ringan karena kita sudah mempunyai imunitas, baik itu imunitas yang aktif maupun imunitas yang pasif melalui vaksinasi. Nah, karena vaksinasi kita yang booster terutama, yang lebih mencapai 30% itu kan baru 6 provinsi itu ya Pak Diki ya. Nah, saat ini memang di 6 provinsi ini memang tertinggi memang kasusnya. Nah, sementara yang lain itu masih di bawah 30%, walaupun kasusnya saat ini naiknya tidak setinggi yang di 6 provinsi ini. Tapi tentu saja karena kita ingin suatu prevention, pencegahan agar walaupun terjadi kenaikan kasus, tidak terjadi keparahan dari orang-orang yang kena. Cukup dia tanpa gejala atau gejala ringan yang nanti bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah maupun di isolasi yang tersentral ya, yang ada selama ini ada, seperti halnya Wisma Atlet ya. Kemudian di beberapa daerah provinsi juga mempunyai isolasi mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi intinya sama Mas ya, gejala yang ada baik itu yang awal dulu sampai sekarang, yang berbeda adalah derajatnya. Oke, baik. Pak Diki, apakah ada juga begitu ya kaitannya dengan tingkat vaksinasi RI yang mana memang sudah terbilang tinggi dengan kasus penderita juga begitu yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Syahril juga tidak cukup berbahaya. Apakah memang nantinya juga akan tidak orang ataupun orang terkena kasus COVID-19 yang terbaru ini tidak harus ke rumah sakit begitu Pak Diki? Ya, kecenderungannya seperti itu ya, tapi harus diingat data riset menunjukkan bahwa yang aman itu ketika yang tadi sampaikan Pak Syahril, ada modal imunitas dari vaksin yang sudah terbentuk. Itu yang akan mengurangi potensi kalau dia terinfeksi COVID, apapun varian atau subvariannya, dampak pada tubuhnya itu minimal. Nah, ini berbeda dengan orang yang ya dia punya imunitas ya dari terinfeksi saja, atau dia saya nggak mau divaksin misalnya, ya biasa saja nanti terinfeksi. Ada yang memang akhirnya dia punya kekebalan, apalagi usia muda misalnya. Tapi tadi riset menunjukkan infeksi berikut tuh bisa terjadi dan bahkan lebih merugikan dia. Ada dampak lanjutan yang disebut dengan long COVID ya. Yang ini yang tentu kalau diketahui ya itu merugikan sekali. Bisa menimbulkan dampak dalam 10 tahun ke depan dia mengalami penyakit misal diabetes, penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihindari. Sehingga kalau kita bisa meraih apa yang ditargetkan WHO 70% dari total populasi kita 2 dosis, bahkan nanti kita kejar ke 3 dosis, itu kita akan melihat kecenderungan ini di penyakit seperti flu memang. Jadi berpola musiman. Kemudian nanti pada kelompok-kelompok tertentu terutama yang rawan, yang berisiko tinggi, dia akan perlu mendapatkan booster ya berkala. Ya. Tapi harus diketahuinya gini, vaksin yang ada ini bukanlah vaksin yang sempurna ya, saya sampaikan belum yang sempurna. Itulah sebabnya kenapa ya ini terus ya. Tapi kita harus syukuri vaksin ini sudah bisa menurunkan kesakitan kematian kan. Tapi ini belum bisa mencegah orang itu benar-benar terhindar dari infeksi maupun mencegah penularan. Makanya kalau namanya bicara herd immunity ya masih jauh banget. Karena syarat dari herd immunity adalah adanya vaksin yang bisa mencegah penularan. Nah, tapi dunia kan nggak diam. Ya, riset saat ini bahkan tampaknya dalam waktu dekat kita sudah akan mendapatkan kabar gembira adanya vaksin yang ya di-spray, disemprot di hidung. Nah, ini sebetulnya yang paling efektif tentunya, karena pintu masuk utamanya memang kan ini kan penyakit yang ditularkan melalui saluran nafas. Tentu kalau bicara saluran nafas kan daerah atas ini ya, hidung dan rongga mulut. Nah, ini yang kemampuan teknologi itu yang akan membantu percepatan kita keluar dari situasi